Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat indah ini kita semua dapat bersama-sama menjadikan momen ini sebagai kesempatan kita untuk menggali keilmuan kita, khususnya mengenai hukum perdata. Oke, perkenalkan, nama saya Ubay. Nama panjang saya Ahmad Niam Ubaidillah. Kami dari mahasiswa Ahwadus Syasyiah atau Hukum Keluarga Islam semester 4 YIN Kudus, NIM 18201-143. Oke. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai kuasa umum. Jadi kuasa umum adalah termasuk materi perkuliahan yang ada dalam pelajaran hukum acara perdata. Oke. Pemberian kuasa umum itu adalah merupakan perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian dan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perbuatan hukum ini sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh berbagai alasan sebagai anggota masyarakat yang telah maju atau modern. Jadi karena sekarang itu kita mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks sekali. Seringkali kita itu mempunyai urusan-urusan yang kita itu tidak dapat menghandlenya sendiri. Jadi kita memerlukan bantuan untuk mensukseskan daripada acara kita atau kebutuhan kita. Di antaranya ada kita contohnya itu memberikan kuasa. Ini hal yang kecil dulu ya, yang tidak muluk-muluk, kebutuhan pokok setiap manusia, baik itu kaya atau miskin. Contohnya itu seperti pemberian kuasa untuk pengurusan STNK, pembuatan ijazah atau pengambilan ijazah. Terus pemberian kuasa untuk pembuatan surat tanah, seperti itu. Jadi kuasa umum itu hanya bersifat umum, tidak dapat melakukan sesuatu yang bersifat dapat seperti menjual atau memanfaatkan hal tersebut. Dia itu hanya contohnya bangunan, dia itu hanya dapat menggunakan saja atau membersihkan atau memperbaikinya saja, tapi tidak dapat menjual, menyewakan atau yang lain. Itu sudah di luar dari kuasa umum. Dalam hukum acara perdata, lembaga kuasa tergolong perjanjian atau persetujuan yang merupakan salah satu sumber adanya perikatan selain undang-undang. Karena tergolong perikatan, lembaga kuasa tunduk dengan syarat sahnya perikatan yang diatur pada pasal berapa, ayo? Siapa yang tahu? Saya berikan bonus. Jadi pasal 1320 KUH yaitu adanya kesepakatan hal tertentu dan kausa yang halal. Kecuali itu, karena kuasa adalah perjanjian, maka pemberi atau penerima kuasa harus menghindari syarat yang ditetapkan harus mempunyai syarat atau memenuhi syarat dalam pasal 1330 KUH yaitu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang di bawah mereka yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.
namun di bawah pengampuannya. Maksudnya apa itu? Pokoknya mereka itu harus yang secara akal, secara kemampuan itu dia punya mampu untuk melaksanakan kuasa tersebut. Jadi seorang yang tidak mempunyai kecakapan, tidak mempunyai keahlian untuk menerima kuasa tersebut, itu tidak sah menurut hukum untuk menerima kuasa umum oleh pemberi kuasa. Jadi kita harus melihat diri kita juga, apakah kita mampu untuk melaksanakan kuasa tersebut. Karena nanti setelah kita melakukan deal-dealan, ada surat kuasa itu, kita mempunyai kewajiban juga hak yang kita terima. Jadi kita harus memikirkan itu. Jangan hanya kita itu nanti mendapatkan kuasa, terus kita itu nanti akan mendapatkan upah. Karena nanti setiap surat kuasa itu pasti ada deal-dealan mengenai duit. Nah, ini penting sekali, duit ini. Kita lanjutkan. Jika terjadi hal-hal yang merugikan pemberi kuasa, si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung. Dengerin ya, orang, jadi kita itu dapat digugat loh. Jangan hanya sakar PDW, dapat digugat secara langsung oleh orang yang memberi kuasa, dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuan. Ini diatur dalam pasal 1799 KUH dengan pertimbangan betapa pentingnya peranan lembaga kuasa dalam kehidupan masyarakat modern untuk sekarang maupun yang akan datang, maka dipandang perlu kami menjelaskan ini semua. Oke. Jadi kuasa umum ini nanti mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama kita membahas kewajiban. Jadi kewajiban si kuasa umum itu dia harus dapat memenuhi atau melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kuasa umum. Contohnya, kita diberikan kuasa umum untuk mengambil atau membuatkan STNK. Kita harus selama kita itu harus melaksanakan prosesnya sampai nanti setelah STNK-nya jadi dan kita belum menyerahkan kepada si pemberi kuasa, kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya, untuk mengelola tersebut. Jangan sampai kok terjadi hilang atau kecacatan dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus melaksanakan dan menjalankan tersebut harus sebaik-baiknya, karena nanti kita itu ada akibat hukumnya. Yang kedua, kita mempunyai hak substansial. Hak substansi yaitu kita selama kita itu belum diberikan dalam perjanjian kita, dalam perjanjian surat kuasa umum itu si yang penerima kuasa atau lembaga kuasa umum, lembaga kuasa ini itu juga mempunyai hak-hak dan kewajiban ya. Jadi hak-haknya juga harus terpenuhi. Selama kok kita belum mendapatkan hak kita ini diperbolehkan untuk menahan atau tidak memberikan barang yang telah dikuasakan kepada kita.
Misalkan kita mendapatkan kuasa untuk mengambil ijazah, dengan perjanjian kita mendapatkan uang 50.000, tapi kok kita belum diberikan. Setelah ijazah kita ambil, kemudian kita kok nggak diberikan hak kita. Ini juga kita harus kita diperbolehkan untuk menahan barang tersebut atau ijazah tersebut. Yang kedua, kita kewajiban atau hal terburuk yang dapat menimpa kita. Jadi kita selama dalam koridor masih terikat dalam kuasa umum ini, kita harus menanggung segala hal yang berkaitan dengan barang tersebut. Jadi kalau ada apa-apa, ya kita tetap yang kena menanggung segala bentuk akibat hukumnya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kuasa umum itu kita diberikan kuasa tapi cuma umum saja, tidak yang bersifat pemilikan. Jadi kita tidak dapat menjual, menyewakan atau dan lain-lain akibat hukum yang lebih besar dari itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, segala kesempurnaan itu hanya bagi Allah, dan kekurangan itu adalah sifat hakiki manusia. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.